Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Sini kita akan mempelajari tentang pencatatan transaksi. Ya, saya akan tampilkan share screen-nya sebentar. Ada contoh soal dari jurnal transaksi, yaitu pada tanggal 5 Januari perusahaan membeli sebuah mobil dengan harga 150 juta rupiah secara tunai. Berarti perusahaan itu membeli mobil dengan cara mengeluarkan uang atau cash, ya kan? Untuk jurnalnya adalah di posisi akunnya, di posisi perkiraannya, nama keterangannya itu adalah kendaraan, ya. Kendaraan, ya. Terus pada posisi kreditnya itu adalah kas. Kenapa? Karena perusahaan mengeluarkan uang, ada di posisi kredit. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Kelihatan. Ini saya pindahin dulu ke samping biar enak kalian. Pada tanggal 5 Januari 2002, perusahaan membeli sebuah mobil dengan harga 150 juta secara tunai. Berarti pencatatan dalam jurnal umumnya adalah kendaraan. Kenapa kendaraan? Karena dia membeli sebuah kendaraan. Disebutkan mobil. Ya, kalau motor berarti juga kendaraan. Ya. Harganya berapa? 150 juta. Kita taruh di bawah. Di nama perkiraannya adalah kendaraan. Ya. Tanggalnya berapa? Tanggal 5. Nih, tanggal 5, ya. Kendaraan turun, ya. Kas berarti turun di posisi di posisi kredit. Ya. Harganya berapa? 150. Turun 150 pada kredit karena perusahaan mengeluarkan uang sebesar 150 juta. Paham? Sampai pencatatan jurnal secara tunai? Ayo, paham tidak? Paham. Doni, Santia, Dinda Merlin. Paham nggak? Kalau nggak paham, silakan bertanya. Ahmad Santia paham? Kalau paham, kita lanjut. Paham ya? Lanjut. Ya. Pada tanggal 6 Januari 2002 membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit. Apa yang bertambah? Yang bertambah adalah peralatan. Ya. Karena mesin fotokopi termasuk dalam peralatan. Peralatannya bertambah berapa? 50 juta. Ya. Terus apalagi yang bertambah? Utang. Karena membeli mesin fotokopi secara kredit. Berarti perusahaan mempunyai hutang dalam pembelian mesin fotokopi, ya. Untuk di dalam jurnal akunnya, peralatan pada hutang dagang. Yang bertambah peralatan, berarti peralatan aset dalam peralatan perusahaan tersebut bertambah sebesar 50 juta. Sedangkan hutangnya ada di posisi kredit, bertambah sebesar 50 juta. Paham? Paham? Untuk tanggal 6? Halo? Iya. Andy, Dinda, Adinda. Paham nggak? Iya. Aris, paham Aris? Paham. Untuk pembelian mesin secara kredit? Paham. Kalau mesin fotokopinya diberi secara tunai, bagaimana jurnalnya? Saya tanya. Aris. Pada tanggal 6 Januari kita ganti soalnya ya.
Pada tanggal 6 Januari 2002, membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara tunai, bukan secara kredit. Jurnalnya bagaimana, Paris? Apa jurnalnya? Ya, kalau ini kan yang posisi kita di slide kita ini adalah untuk pembelian secara kredit. Gimana soalnya ulang-ulang? Soalnya gimana? Tolong perhatikan dulu. Di sini di slide kita ini adalah untuk pembelian mesin fotokopi secara kredit. Ya. Iya. Kalau perusahaan tersebut membeli mesin fotokopi secara tunai, bagaimana jurnalnya? Jadi itu peralatannya bertambah Peralatan bertambah sebesar 50 juta. 50 Ya kan? juta. 50 Ya, juta. 50 juta. Terus Nah, terus untuk posisi kasnya kreditnya apa? kalau kasnya itu berkurang jadi 50 juta. Kasnya berkurang sebesar 50 juta. Paham. Oke. Bagus, benar. Ya, yang lain paham? Ahmad Santia? Iya, Pak. Ya. Kita lanjut slide berikutnya. Oke. Pada tanggal 15 Januari dibayar biaya beban telepon sebesar 1 juta. Biaya telepon bertambah 1 juta, dan sedangkan kas berkurang 1 juta. Kenapa kas berkurang 1 juta? Ahmad Santia. Kenapa Ahmad Santia? Ulang, Pak. Di sini kan pada lihat di slide ya. Pada tanggal 15 Januari 2002 dibayar beban telepon sebesar 1 juta. Kamu lihat jurnal yang di bawah. Beban telepon posisinya ada di posisi debit. Sedang kas berkurang ada di posisi kredit. Kenapa? Ya, benar. Coba Paris lagi. Kayak Paris sudah mulai paham. Coba Paris. Kenapa kasnya berkurang, Paris? Paris. Apa, Pak? Kenapa kasnya berkurang, Riz? Karena pembeliannya secara tunai. Karena membayar. Di sini kan beban. Ya. Beban berarti Ya. kamu membayar beban telepon, membayar telepon, tagihan telepon. Membayar tagihan telepon sebesar 1 juta. Kalau perusahaan membayar telepon, berarti perusahaan itu mengeluarkan uang. Posisinya ada di mana? Ada di kredit. Ya. Apa yang dibayar adalah telepon, nama akunnya. Ya. Kalau kita ganti di sini, pada tanggal 15 Januari 2002 dibayar beban listrik sebesar 1 juta. Bagaimana akunnya? Jurnalnya bagaimana, Riz? Kita tukar soalnya. Dibayar beban listrik sebesar 1 juta. Jurnalnya bagaimana, Pak Riz? Paris. Gimana, Riz? Apa, Pak? Kamu ngapain? Nggak dengerin? Ini putus-putus ini jaringannya. Pada tanggal ulang. Kita tukar soalnya ya. Pada tanggal 15 Januari 2002 dibayar beban listrik sebesar 1 juta. Jurnalnya bagaimana? Dibayar 1 juta. Kalau di soal yang pertama tadi kan tanggal 15 Januari dibayar beban telepon sebesar 1 juta, ya kan? Nah, kita tukar sekarang soalnya. Pada tanggal 15 Januari 2002 dibayar beban listrik sebesar 1 juta. Jurnalnya bagaimana? Lupa saya, Pak. Sama seperti itu. Tanggalnya nih kita isi tanggal 15, ya. Nah, nama perkiraannya apa? Kita tadi apa yang dibayar? Beban listrik. Berarti di sini adalah beban listrik, ya kan? Besarnya berapa? 1 juta. 1 juta. Perusahaan mengeluarkan uang kan untuk membayar listrik tersebut. Berapa yang dikeluarkan adalah 1
juta. Tuh. Semua uang yang dikeluarkan oleh perusahaan ada di posisi kredit. Ya. Oh iya. Kalau perusahaan itu menjual barang, berarti perusahaan menerima uang. Adanya di mana nanti? Adanya di posisi debit. Oke? Paham? Lanjut. Nah, kita lihat perkiraan tanggal 18 Januari. Tanggal 18 Januari 2002 diterima pendapatan dari jasa fotokopi sebesar 8 juta. Jurnalnya bagaimana? Kita baca soalnya di sini. Pendapatan berarti perusahaan mendapatkan uang. Benar nggak? Perusahaan mendapatkan uang. Perusahaan mendapatkan uang sebesar berapa? 8 juta. Penulisan di jurnalnya, kas ada di posisi debit sebesar 8 juta. Sedangkan di posisi kredit adalah pendapatan. Ya. Kenapa kas ada di debit? Karena perusahaan tersebut menerima uang sebesar 8 juta. Paham? Paham. Ya. Lanjut. Oke. Kita lihat untuk transaksi tanggal 26 Januari 2002 dibayar asuransi sebesar 750.000. Apa yang berkurang? Kas Kas. Kasnya berkurang berapa? 750.000. 750.000. Yang di posisi debit apa namanya? Beban asuransi. Beban asuransi. Ya, tergantung dari soal. Kalau soalnya dibayar asuransi berarti beban asuransi. Kalau dibayarnya biaya dibayar listrik berarti beban listrik. Kalau dibayar telepon beban telepon. Kalau dibayar beban air ya berarti beban air, ya. Paham? Paham. Oke, nanti setelah saya terangin ini saya akan kasih soal, ya. Tolong kalian tulis di buku, buat jurnalnya. Posisi kolomnya ada seperti ini, tanggal, nomor perkiraan atau keterangan, referensi, debit dan kredit. Kolomnya seperti itu. Ya. Oke, kita masuk dulu tanggal 21. 21 Januari 2002, perusahaan telah menyelesaikan jasa fotokopi sebesar 5 juta. Tetapi uangnya belum diterima. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah piutang pada pendapatan. Kenapa piutang? Karena uang kita masih ada di luar, masih ada di konsumen. Perusahaan belum menerima uang. Ya, uang kita masih ada di luar, ya, perusahaan belum menerima uang dari konsumen tersebut. Ya, makanya disebut dengan piutang. Piutangnya berapa? 5 juta. Pendapatannya adalah 5 juta. Karena udah kita akui ini sebagai pendapatan. Paham ya? Uang kita yang masih ada di luar, ya kan? Tetapi konsumen tersebut belum membayar. Untuk jurnalnya kita tulis di sini adalah piutang. Sedangkan untuk di kreditnya adalah pendapatan. Karena itu sudah kita akui sebagai penghasilan kita atau pendapatan perusahaan. Oke? Lanjut. Lanjut.
Ini adalah contoh soal ya untuk kalian kerjakan ya. Ntar dulu, ini bisa pindah ke bawah nggak? Coba kita mau tes, coba dulu siapa yang bisa mengerjakan tanggal 2. Ayo. Siapa yang bisa mengerjakan untuk soal transaksi nomor 2? Ayo. Silakan jawab untuk tanggal 2, contoh dulu. Itu ada sampai tanggal 31. Ayo. Pak Riz, kemana Riz? Bisa Riz? Chandra mempunyai awal modalnya 20 juta. Ya. Maaf, ini siapa? Hah? Namanya dulu. Mas Satya. Siapa? Ahmad Santia. Oke. Ayo, Ahmad Santia. Uang modal awalnya dia punya 20 juta. Ya. Terus di membeli peralatannya 15 juta. 15 juta. Sekarang jurnalnya dulu. Yang di keterangannya bagaimana? Keterangan pertamanya apa? Keterangan pertamanya dia punya modal 20 juta, Pak. Punya modal, berarti dia menginvestasikan modalnya ke perusahaan. Ya kan? Iya. Berarti perusahaan tersebut menerima uang. Berarti uang masuk. Masuk. Ya kan? Posisi debitnya berarti kas. Iya. Benar nggak? Benar. Kas. Untuk posisi kreditnya apa? Modal. Ya, kas pada modal. Kas yang di atas, modal yang di bawah. Kalau posisi uang 20 jutanya, yang di debit adalah kas, yang di kredit adalah modal. Oke? Ya. Paham? Untuk peralatan? Dia yang tadi 20 jutanya itu diambil, Pak. Salah. 15. Salah. Hah? Dia menginvestasikan, berarti kan dia beli alat peralatan. Iya, yang tadi dari 20 jutanya ya? Berapa? Yang dari 20 jutanya. Ya. Kemana? Coba diulang, Jang. Ngelek. Sorry, ngelek. Maaf. Halo. Diulang, Tadi Jang. kan dia menginvestasikan uang di perusahaan. Ya. Jadi perusahaan membeli katanya, Pak, menggunakan uang yang tadi 20 juta itu, Pak. Oke. Begini, sorry, maaf kita ralat karena di sini ada peralatan ya. Berarti untuk di debitnya posisinya Kak, dia menanamkan modalnya itu uang dan peralatan. Ya kan? Yang diinvestasikan uang dengan peralatan. Ya kan? Di posisi debit, kas dan peralatan. Kasnya sebesar 20 juta dan peralatan sebesar 15 juta. Itu ada di posisi debit. Sedangkan di posisi kredit adalah modal. Modalnya sebesar berapa? 35 juta. Digabung. Ya. Digabung. Paham? Halo? Paham, Ujang? Ahmad Santia. Paham nggak Ahmad Santia? Halo? Iya. Lanjut. Tanggal 5. Tanggal 5 Agustus. Ayo. Sekali lagi. Nanti sisanya kalian kerjakan di buku tulis, lalu kirim via GCR. Google Classroom. Ayo, tanggal 5 Agustus. Paris.
Paris. Paris. Halo. Halo. Cek. Cek. Paris. Paris. Halo. Halo. Iya. Ngelek ya? Ngelek. Ngelek ya? Iya. Tanggal 2. Tanggal 5 Agustus. Apa tuh? Dibayar uang sewa gedung. Bagaimana jurnalnya? Dibayar sewa gedung 2 tahun dengan harga 6 juta. Bagaimana? Dibayar uang sewa gedung untuk 2 tahun 6 juta. Jurnalnya bagaimana? Terlalu bentar ya. Beban sewanya itu 2 juta. Beban sewa, ya benar, sewa gedung. Keterangannya sewa gedung. Beban sewa gedungnya itu 2 juta. Terus Beban sewa sewa dibayar gedung. Beban sewa gedungnya berapa? 6 ya? 6 apa 2 sih? 6 juta 6 kan? angkanya. Beban sewa gedung 6 juta. Itu posisi debit. Kalau posisi kreditnya? Posisi kreditnya apa? Posisi kreditnya apa? Ayo, posisi kreditnya apa? Halo. Apa? Ayo cepat. 1 menit lagi mati ini. Berarti di beban sewa gedung sebesar 6 juta, posisi kreditnya adalah kas sebesar 6 juta. Ya, paham? Coba deh on kamera deh. Sebelum ini belum foto. Foto dulu dong, saya belum foto ini. Ya, oke, kita akhirin aja pembelajarannya. Untuk soal tanggal 7 sampai tanggal 31, kalian kerjakan di buku, ya, kirim via GCR. Ya, saya tunggu batas jam 1.